berdoa itu perintah Tuhan. Sehingga kalau kita lihat dari prosedur instruksinya menjadi hal yang wajib. Seperti Allah perintahkan sholat, aqimus sholat, maka setiap kata perintah itu menunjukkan arti wajib. Wa atuz zakat, aqimus sholat, walillahi ala nas hajjul bait, naik haji. Berdoa juga wajib, malah justru berdoa ini di atas perintah-perintah yang lain. Karena doa ini diposisikan sebagai inti atau otak dari semua peribadatan. Makanya dikatakan al-doa mukhul ibadah. Dicatat Pak Afkar, doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti atau otak dari segala peribadatan. Oke? Jadi inti ibadah itu berdoa. Kenapa disebut inti? Karena disitulah yang menjadi akar masalah. Coba kita uraikan dulu ketika ada seseorang berdoa kepada Tuhan. Satu, pasti orang itu ketika meminta kepada siapapun pasti ada trust di situ, ada kepercayaan. Itu penting. Saya minta pinjam utang sama Pak Afkar 1 miliar. Itu tidak mungkin saya akan meminta pinjaman kepada orang yang tidak saya duga punya uang sebesar itu. Jadi saya yakin Pak Afkar punya uang itu. Jadi ketika manusia itu meminta berdoa kepada Tuhan, di dalam dirinya ada kepercayaan, kemampuan untuk mengabulkannya. Itu satu. Dan yang kedua, dengan adanya dia minta kepada Tuhan, itu secara implisit dan eksplisit dia mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Tidak usah mengatakan Allah engkau adalah Tuhanku, enggak usah begitu. Allahumma ya sudah, berarti sekaligus dia mengaku sebagai Tuhan. Itu 3. Yang keempat dan yang paling terpenting, ketika orang itu punya tujuan sesuatu, diawali dengan berdoa kepada Tuhannya, dan ketika tujuannya tercapai, dia akan berterima kasih kepada Tuhannya karena dia merasa diberi oleh Tuhannya. Tapi kalau orang itu mendapatkan rezeki tanpa pernah berdoa, dia akan mengatakan ini hasil jerih payahku. Itu pentingnya berdoa bagaimanapun juga. Oke Pak Rahmat? Iya, ya Allah berdoa puasa dulu ya 1 minggu setiap malam, terus dia kabulkan cerai yang tiba-tiba calonnya cantik jelita. Ya Allah terima kasih kau kirimkan gadis yang cantik jelita dan solehah seperti ini, akan menunjukkan rasa syukur yang tinggi kepada Allah. Itu pentingnya, makanya doa mukhul ibadah. Itu saja, masih banyak lagi tapi waktunya nggak sempat ya. Kalau prinsip doa dalam hati itu tadi, bagaimana? Doa dalam diam. Bagaimana itu doa dalam ya hati? Itu makanya ini yang kedua, ketika kita tidak meminta kepada Tuhan, tetap doa hukumnya wajib. Hanya bedanya kan kelas per kelas. Ada orang yang minta sampai hal yang kecil-kecil semuanya dinyatakan. Tapi ada orang yang minta yang substansi saja, yang substansial saja. Tidak lebih, karena Anda sebagai staf saya, sebagai PR, maka ketika meminta kepada saya, ya tidak sampai kepada minta supaya bensinnya, uang bensinnya ditambang, minta apa lagi honornya ditambah, minta THR lagi. Yang saya kira tidak. Anda sebagai staf saya, staf ahli, paling-paling minta petunjuk, minta arahan, minta restu, ya kan gitu. Saya kira hal-hal yang penting saja semacam itu. Makanya
Kalau orang-orang korocok saja minta macam-macam, malah kadang-kadang minta sama Allah seperti ngatur Allah, akan meminta kepada Allah dengan ngatur caranya seperti ini. Ya, dia pengen naik haji, sudah saya ceritakan kan. Dia nyuruh Allah supaya caranya seperti ini, sawahnya tolong dijadikan dulu, jangan sampai gagal panen karena wereng. Dan nyuruh Allah lagi suruh melakukan rumah kontrakan 10 kamar tuh laku. Kemudian juga nyuruh Allah suruh orang-orang yang punya utang digerakkan hatinya pada bayar. Dan nyuruh Allah supaya menggerakkan hati anaknya yang TKW di Taiwan kirim duit. Itu semua nanti dipakai buat naik haji. Begitu cara minta mau. Iya kan? Lucu kan jadinya? Itu banyak sekali. Nah, jadi artinya bahwa tetapi ketika diam pun orang sudah minta juga bisa kita artikan bisa kemungkinan orang itu karena sombongnya. Jadi diamnya itu jangan sampai karena kamu meyakini bahwa Tuhan tidak mungkin bisa melakukan hal ini. Itu yang dikhawatirkan. Atau engkau sudah merasa cukup tidak butuh kepada Tuhan lagi. Itu yang dikhawatirkan. Makanya dengan diam tutup mulut ini, ketika engkau dasarnya Allah sudah tahu urusanku ini dan Allah tahu apa kebutuhanku, yang penting aku laksanakan saja tugasku apa, nah Allah tahu kok. Nah itu yang diharapkan seperti itu. Bagaimana kita seorang pegawai kerjanya tidak berkualitas, selalu ada klaim kesalahan, ya, pelanggan-pelanggan mobil yang servis di pabrik itu minggu datang lagi, Pak ini bocor lagi, datang lagi, terus mau naik aja gitu. Kadang-kadang rodanya setelah dibuka nggak dikencengin lagi sehingga melesat di tengah jalan itu kena klaim lagi. Yang penting kerja aja yang benar gitu. Ya kamu kerja aja nggak, perintah Tuhan tidak ada yang kamu laksanakan kok banyak minta segala macam sih. Nah itu maksudnya. Jadi semakin engkau punya etos kerja, ya setiap saat selalu ingin meningkatkan produksi dan produktivitas Anda, pasti majikanmu sangat bijaksana. Pasti ada kenaikan gaji berkala, mesti ada THR-nya kan gitu. Pasti kamu disayang. Saya kira lebih baik itu daripada kamu setiap hari kerja nggak bener, datang telat terus, pulangnya paling dulu, tapi tiap hari meneta nutut naik gaji. Kamu jadi kacau balau sebenarnya itu. Nah itu. Kemudian yang ketiga adalah kalau memang kita tugasnya itu menangani mesin, umpamanya PLN ya, listrik untuk ngasih kebutuhan masyarakat luas, dan mesin itu mesti ditunggu standby 24 jam, dan pada gilirannya kan aplusan biasanya itu. Ya, saya juga pernah kerja aplusan dulu di Belanda tuh. Minggu ini masuk jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Nanti minggu depannya jam 2 siang sampai jam 10 malam. Nanti minggu depannya lagi jam 10 malam sampai jam 6. Per 8 jam ya. Nah sekarang ketika kita gilirannya itu siang, pas masuk waktu zuhur, ya kan? Dan tidak bisa kita tinggalkan, mesti standby. Saya juga sama menghadapi mesin. Terus waktu sholat, waktu zuhur gimana? Ya dijamak aja. Dengan asar. Asarnya artinya dijamak tuh artinya sebelum kita masuk jam 2, kita sholat zuhur dulu. Ya, lalu asarnya ditarik ke depan jamaah takdim. Nanti sampai malam gimana? Maghrib ya sudah dijamak juga jamaah takhir. Nanti aja setelah pulang ke rumah sholat isya, lalu maghribnya ditarik di jamak. Kalau tidak demikian, maka saya harus mengatakan umat Islam tidak boleh bekerja di pabrik. Dah. Betul nggak? Umat Islam tidak boleh jadi pilot. Umat Islam tidak boleh jadi masinis.
bangkrut kan. Ya itu persoalannya. Nggak bisa jadi supir bus kota. Masa tiap jam, tiap waktu parkir ya bisa digebukin orang. Kalau begitu umat Islam tidak boleh jadi supir bus. Ya mungkin zaman dulu fuqahanya nggak ngerti bahwa nanti ada bis kota tuh. Akan ada mesin yang bekerja 24 jam tuh. Belum ada waktu di boro-boro. Belum ada listrik, belum ada apa-apa, belum ada pulpen, belum ada tinta, belum ada kertas, belum ada segala macam. Ya. Masih nomaden, masih tinggalnya di tenda-tenda, ya mungkin tidak terpikir para fuqaha sama-sama itu. Makanya fikih itu sekali lagi kita gali kembali. Banyak fikih-fikih yang sudah tidak relevan, mau enggak direvisi. Lalu dibuat undang-undang yang diratifikasi oleh badan legislatif yang ada sanksinya jelas. Jangan hanya kitab kuning ya terserah kamu mau silakan enggak udah ya tidak, hukum diatur ke seperti itu. Ya. Satu udah masuk hukum perkawinan ya. Diatur ya. Hukum waris semacam hukum faraid semacam itu. Jadi artinya bahwa tinggal pilih nanti. Kalau masuknya jam 2 sampai jam 10, berarti kan menyangkut duhur, asar, maghrib, isya nih. Nah makanya sebelum jam 2 bekerja, sholat duhur dulu, asarnya ditarik. Namanya jamak takdim. Jadi sholatnya duhur dulu, pak asar dulu. Duhur dulu, sahibul waktunya dulu, yang punya waktu kan duhur. Nah namanya sholat jamaah takdim asar. Nah kalau sholatnya jamaah takhir, duhurnya ditarik ke asar, mana dulu yang di sholatnya? Apa dulu sholatnya? Asar. Asar dulu karena sahibul waktunya adalah asar. Nah maghrib dan isya juga begitu. Kalau ditarik ke maghrib ya maghrib dulu. Kalau ditarik ke isya jamaah takhir ya. Salat isya dulu baru salat maghrib. Sampai kapan? Ya sampai kamu sudah bisa hidup merdeka, hidup kaya, sudah tidak perlu bekerja lagi. Jadi kalau begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa karena gara-gara salat, umat Islam tidak bisa bekerja di pabrik, tidak bisa bekerja di penerbangan, nggak bisa kerja di ini. Jadi diserahkan kepada orang lain saja, umat Islamnya ya bikin geblog aja. Maunya gitu. Nah, itu persoalannya. Jadi ya saya kira ya perlu di ijtihadi. Iya. Nah, pendapat ini bisa saja ada yang menentang ada. Yang nggak bisa ya udah silakan kalau nggak bisa Anda jangan kerja di pabrik. Nah, anak Anda jangan bekerja di penerbangan. Jangan jadi pilot, jangan jadi masinis. Itu aja, sudah. Jadi lebih aja. Iya kan? Itu. Udah selesai. Nah, jadi seorang dokter juga sama. Dokter nanya, Pak Kiai gimana? Saya lagi operasi orang sesar. Ini sudah waktu maghrib. Sebenarnya jangan ditinggal ya mati orang di gimana sih kamu? Terusin aja salahnya. Itu gimana? Ya itu kan sekali-kali. Nah itu nanti dijamak nggak apa-apa sekali-kali nggak ada masalah. Kan tidak setiap sesar waktunya maghrib kan? Ya iya itu silahkan. Nggak apa-apa sejak zaman diniati saya ya Allah maghrib nggak bisa sholat tepat waktu. Nanti saya jamak saja dengan isya gitu. Teruskan dulu demi kemanusiaan. Nih begini. Anda sholat. Allahu Akbar. Tiba-tiba anak saya masih kecil waktu kejebur ke balong di situ. Melihat anak saya kejebur di balong. Anda sudah Allahu Akbar. Anda terusin sholatnya dulu sampai selesai atau nolong anak saya dulu? Paham? Ya, Gusti Allah mah gampang, Gusti Allah mah. Atau juga di sawah, kamu panen kan, biasanya kan sudah padi kalau sudah selesai digebut kan masuk karung kan gitu. Lalu kamu sholat duhur, lagi Allahu Akbar, tiba-tiba karungnya ada yang bawa.
terusin sholatnya, maling itu bawa gabah kamu, atau kamu kejar maling dulu? Ya udah. Nah, cuman ketika membatalkan sholat itu ada tata keramanya, ada etikanya. Jangan langsung maling, jangan gitu dong. Tapi assalamualaikum, assalamualaikum, maling, gitulah kira-kira. Sekali begitulah kira-kira. Oke.